Pemirsa yang berbahagia, jumpa lagi dengan saya, Pandita Madya Yeti Saman. Tadi kita membahas tentang Pubakari, yaitu orang yang pertama melakukan kebajikan kepada kita. Biasanya Pubakari ini sering dikaitkan dengan Katanyu Kata Wedi, yaitu kita itu merasa menerima kebajikan dari orang dan berusaha untuk membalasnya. Nah, Katanyu Kata Wedi ini biasanya kita menerima kebajikan dari orang tua kita kan. Saya contohkan kepada kehidupan ibu dan anak. Seorang anak menerima kebajikan tanpa pamrih dari orang tuanya. Kemudian si anak pun harus merasa Katanyu Kata Wedi, yaitu tahu berterima kasih, tahu kebajikan orang lain dan tahu berterima kasih dan berusaha untuk membalas kebajikan itu. Nah, di dalam Sigalowada Sutta, yaitu bagian dari Anguttara Nikaya, yaitu pada waktu itu Sang Buddha mengajarkan kepada pemuda Sigala ada mengatur tentang kewajiban orang tua dengan anaknya dan kewajiban anak dengan orang tuanya. Di antaranya merawat orang tuanya dikala orang tuanya masih hidup, merawat mereka. Bagaimana caranya merawat orang tua, yaitu misalnya dengan menyediakan tempat tinggal, mengajaknya ke dokter jika dia sakit, kemudian menghiburnya dan menyempatkan diri untuk menemaninya. Kewajiban yang berikutnya yaitu melakukan bakti, karena bakti ini sangat penting di dalam agama Buddha, dengan turut memikul beban kewajiban orang tua dari berbagai masalah, di antaranya masalah misalnya keuangan, pendidikan dan sebagainya. Dia membantu kepada orang tuanya dengan rasa bakti, kemudian fisiknya juga membantu orang tua, misalnya dalam pekerjaan rumahnya dan sebagainya. Walaupun bantuan yang kita berikan itu tidak berarti apa-apa, namun mereka sangat senang. Tidak berarti apa-apa bagi kita, itu pekerjaan biasa yang kita lakukan. Namun bagi orang tua itu merupakan suatu kebahagiaan yang tak terhingga karena ada perhatian dari anaknya. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Jadi menjaga nama baik dan kehormatan keluarga dengan menjaga moralitas kita, baik melalui pikiran, ucapan maupun perbuatannya yang berdasarkan cinta kasih. Kemudian si anak mempunyai rasa belas kasihan, si anak mempunyai empati terhadap orang, si anak bisa mempunyai rasa simpatik kepada orang, dan si anak bisa lebih kokoh keadaannya, lebih kokoh pendiriannya, batinnya terhadap sesuatu yang tidak baik. Yang keempat, yaitu kewajiban berikutnya yaitu menjaga warisan keluarga, yaitu di mana harta orang tua yang orang tua tinggalkan untuk anaknya itu tidak digunakan untuk berfoya-foya, tapi digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain, sanak keluarga maupun orang-orang yang membutuhkannya. Nah, yang berikutnya yaitu melakukan patidana setelah orang tua kita itu meninggal dunia. Patidana yaitu melakukan kebajikan-kebajikan, mengatasnamakan mendiang, agar mendiang mengetahui, kemudian merasa berbahagia atas perbuatan si anak, sehingga terkondisikan orang tuanya terlahir di alam bahagia. Demikian kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya. Sekarang saya fokuskan kepada ibu ya.
Ibu karena acara ini diselenggarakan dalam rangka Hari Ibu, maka saya lebih fokuskan kepada ibu. Jadi kewajiban anak terhadap ibunya. Walaupun ini sebenarnya di Sigala Wadasuta ditujukan kepada orang tua. Di dalam Manggala Sutta, di sana ada mata pitu upatanang etang manggalang mutamangti, yaitu membantu, menolong ayah dan ibu adalah berkah utama. Kenapa menolong ayah dan ibu adalah berkah utama? Karena orang yang paling berjasa dalam hidup kita adalah ayah dan ibu. Terutama ibu yang mengandung kita dari dalam janin sehingga kita tumbuh, lahir ke dunia, kemudian tumbuh besar menjadi dewasa. Itulah makanya dikatakan menolong atau membantu ayah dan ibu adalah berkah utama. Nah, demikian. Kita akan jumpa lagi setelah jeda berikut ini.